Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ardiana Putrisari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 202123101278. Saya mengajar di SMKS Widya Dharma Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 MPLB 3 dengan materi transformasi geometri. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tinggal dan jangan sampai kehujanan. Nah, sebelum kita belajar tentang transformasi geometri, di sini Ibu punya tebak-tebakan. Nah, tugasnya kalian adalah memecahkan kode. Kira-kira yang paling bawah jawabnya berapa? 1 menit dari sekarang. Ini pelajaran matematika loh ya. 39. Ada yang jawab 39. 15. Ayo, yang lain gimana? Kira-kira berapa sih jawabnya? 23. 50. Ada yang makin banyak? Ada lagi? 15. Masih ada waktu? 37. Hati-hati loh ya, di situ tidak hanya penjumlahan dan pengurangan, tapi juga perkalian.
bisa membuat contoh kira-kira kaitannya dengan materi kita? Coba, siapa yang bisa membuat contoh yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari? Ada yang bisa buat contoh? Gak ada yang bisa? Oke, kalau enggak ada, punya enggak jam dinding di rumah? Yang jarumnya berputar enggak? Kira-kira ya menggunakan apa ya? Oh, nah, padahal itu ada kan di rumah kita. Jadi banyak sekali kaitan materi yang akan kita pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong satu anak untuk membacakan yang keras. Anissa mungkin? Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mempresentasikan sebuah objek yang mengalami transformasi melalui translasi, refleksi, lokasi, dan dilatasi. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. 2. Peserta didik mampu menemukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Jadi anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu merepresentasikan sebuah objek yang mengalami transformasi melalui translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Alur kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan atau masalah mendasar. Jadi nanti akan ada suatu permasalahan. Yang kedua, kalian akan merencanakan proyek. Yang ketiga, kalian akan menentukan jadwal penyelesaian proyek. Yang keempat, kalian akan, saya ulangi, yang keempat, memonitori kemajuan penyelesaian proyek. Yang kelima, mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. Dan yang keenam adalah mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek. Nah, untuk alur ini, kalau kalian masih belum paham, nanti kita akan ikuti setiap langkah-langkahnya bersama. Itu ya. Ini juga perlu Ibu sampaikan terkait dengan teknik penilaian. Ada 3 jenis penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Untuk penilaian sikap, ini bisa saya lakukan sewaktu-waktu. Bisa saat kalian diskusi, bisa saat kalian presentasi. Apa sih Bu yang dinilai? Yang pertama, mampu nggak kalian bergotong royong? Bisa. Dalam saat atau dalam saat kalian melakukan diskusi kelompok, biasanya kan ada yang ucapan gitu, terus ada juga yang ngomong sendiri, ada juga yang main HP. Nah, nanti itu akan saya nilai. Jadi penilaian sikap akan saya lakukan sewaktu-waktu. Bisa dipahami anak-anak? Kemudian asesmen formatif. Kapan saya akan melakukan asesmen ini? Ketika kalian melakukan pengerjaan proyek. Nah, kira-kira mampu nggak anak ini menyelesaikan proyek?
dari yang sudah kalian buat. Di sini Ibu punya sebuah tayangan lagi. Silakan disimak baik-baik karena nanti dari tayangan ini Ibu akan bertanya. Oke? Baju batik di rumah? Ya. Hampir semua punya? Ya. Ada nggak yang nggak punya? Semuanya punya ya baju batik? Ya. Oke. Pada saat apa kalian memakainya? Ada yang acara formal. Biasanya kalau acara formal biasanya kondangan. Terus apa lagi? Memperingati hari batik, oke. Kemudian biasanya ketika kalian wisuda, bapak ibu memakai juga baju batik. Jadi apa hubungannya baju batik dengan transformasi geometri? Karena di batik itu terdapat pola yang sama, jadi bisa menggunakan seperti tadi refleksi yang cermin, jadi kita bisa mencerminkan pola dari batik tersebut. Jadi kita tidak perlu membuat lagi yang satu-satu yang membuat waktu pembuatannya itu lama, jadi bisa menggunakan transformasi geometri. Oke, bagus. Seperti yang disampaikan Restiana tadi, apa sih hubungannya batik dengan transformasi geometri? Seperti yang kita lihat tadi pada tayangan video, ada bapak-bapak yang membuat
atau bisa juga lewat internet. Kemudian buatlah daftar alat dan bahan yang kalian perlukan. Jadi nanti harus dicatat apa saja yang dibutuhkan. Begitu ya Nana? Ya. Oke. Selanjutnya, nah kalian juga harus membuat jadwal penyelesaian proyek. Buatlah deskripsi tugas yang harus dilakukan masing-masing anggota kelompok. Jadi setiap anggota kelompok itu ada tugasnya sendiri-sendiri biar cepat selesai. Susunlah jadwal pelaksanaan proyek pada tabel di bawah ini. Jadi misal nomor 1 siapa? Misal nomor 1 Restriana. Jadwalnya hari ini jam berapa? Tugasnya apa? Jadi nanti biar kalian tidak salah-salahan, karena sudah tahu masing-masing job list-nya. Itu ya Nana? Oke. Nah, memonitori kemajuan proyek. Apa yang harus dilakukan? Yaitu kalian harus konsultasi kepada PR jika mengalami kendala atau kesulitan. Kemudian kalian juga harus komunikasi dengan sesama anggota. Gimana tugasnya? Ada yang perlu dibantu? Nah, jadi nggak boleh egois. Proyeknya kelompok, maka menjadi tanggung jawab kelompok. Kalau ada anggota yang belum selesai, kalian harus bisa membantu. Ya, jadi saling kerja sama. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Sekarang waktunya kalian untuk diskusi kelompok. Ibu akan bagi LKPD yang berisikan tentang petunjuk pengerjaan proyek. Satu kelompok dapat 1. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD. Silakan dibaca-baca dulu sambil diperiksa. Di situ Ibu juga sudah memberikan scan barcode dan juga link yang bisa kalian gunakan untuk melihat bahan ajar, media ajar. Kemudian nanti kalian juga bisa mengumpulkan hasil proyek pada link tersebut. Yang terakhir, refleksi peserta didik bisa kalian kerjakan juga pada link tersebut. Ada yang ditanyakan sampai sini anak-anak? Tadi yang kedua itu polanya kamu refleksi. Habis
kami dari kelompok 5 ingin menceritakan hasil proyek kami. Nah, pastinya teman-teman punya pertanyaan, kenapa sih susah-susah membuat batik dalam aplikasi matematika seperti ini? Kenapa nggak manual saja? Dan kita di sini mempunyai dua alasan. Yang pertama, ketika kita menggunakan aplikasi GeoGebra ini atau dalam metode matematika ini bisa mengefektifkan waktu ketika kita menggunakan pola batik. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah awal untuk mendesain atau pola batik di aplikasi GeoGebra. Jadi untuk langkah awal, yang pasti kita harus membuat atau menyiapkan titik-titik terlebih dahulu atau metode kita untuk membuat desain atau pola batik di aplikasi GeoGebra. Setelah kita membuat poin dan telah dijelaskan oleh Nesa dan Lilis, sudah terbuatlah suatu pola batik. Sekarang kita bisa menggunakan jenis atau metode transformasi, yaitu refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi. Nah, di sini kelompok kami menggunakan dua jenis transformasi. Yang pertama yaitu translasi dan refleksi. Kalau sudah tampil ke depan semuanya, saya lihat hasil proyeknya bagus-bagus, sangat kreatif, bisa memadupadankan atau bisa mengkombinasikan jenis transformasi geometri. Ada yang memakai 3 jenis, 2 jenis, itu sangat luar biasa sekali. Nah, di sini tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa transformasi geometri itu ada 4 jenis. Yang pertama apa, Nah? Translasi. Translasi itu berarti dia bergeser. Kemudian refleksi. Apa itu refleksi? Oke. Selanjutnya rotasi, berarti dia berputar. Yang terakhir dilatasi itu bisa perbesaran atau perkecilan. Oke, berarti kita sudah belajar tentang 4 jenis transformasi geometri. Nah, dengan kalian membuat proyek pada GeoGebra, tanpa kalian sadari kalian sudah melakukan yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap garis X sama dengan A. Refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Refleksi terhadap garis Y sama dengan E. Refleksi terhadap garis Y sama dengan titik E. Dan yang terakhir, refleksi terhadap titik pusat 0,0. Itu sudah kalian lakukan tadi. Serta kalau rotasi dan dilatasi, kalian sudah merotasi dengan pusat 0,0 dan pusat yang diketahui A, B. Jadi pusat itu ada 2, pusatnya di 0,0 dan juga pusat di suatu titik. Bisa min 1,2 dan sebagainya. Untuk dilatasi juga sama, dilatasi terhadap pusat 0,0 dan juga dilatasi terhadap pusat A, B. A-nya bisa berupa angka, B-nya juga angka. Oke, kalian juga sudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri. Selanjutnya, untuk LKPD silakan dimasukkan ke map. LKPD-nya dikumpulkan. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan refleksi. Tadi buat sudah membagikan barcode. Silakan kalian scan dengan kamera HP. Pilih yang lembar refleksi.
silakan diperhatikan. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang komposisi transformasi geometri. Kalau tadi kalian sebenarnya sudah melakukan komposisi transformasi, tapi dengan gambar. Nah, untuk yang minggu depan kalian akan belajar tentang komposisi transformasi geometri dengan matriks. Begitu ya Nana? Jadi silakan dibaca-baca kalau ada bukunya. Kalau tidak gitu cari di internet tentang komposisi transformasi. Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka bisa kita akhiri dengan berdoa bersama. Oke, Ketua